salah satu di antara bulan yang istimewa, yaitu bulan Dzulhijjah, yang dikatakan di dalam Al-Quran, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Kalau kita menilik kepada tafsir ayat tersebut, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi 10 malam. Apa yang dimaksud dengan 10 malam? Kalau kita buka tafsir Ibn Katsir atau tafsir-tafsir yang lain seperti tafsir Jalalain, tafsir Tabari, maka para ulama akan merujuk yang dinamakan dengan 10 malam dalam ayat tersebut, yang Allah jadikan sumpah, yang Allah agungkan penyebutannya. 10 malam itu adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Maka pada detik ini kita telah memasuki waktu yang telah dijadikan sumpah oleh Allah di dalam Al-Quran. Waktu yang sangat agung, waktu yang sangat mulia, waktu yang dimana ibadah pada waktu-waktu ini akan Allah berikan ganjaran lebih. Begitu pula maksiat, begitu pula pelanggaran-pelanggaran syariat. Apabila di waktu yang lain dia melanggar syariat dapat dosa 1, pada saat ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dia akan dapat dosa 1 dikalikan berkali-kali lipat. Begitu pula pahala. Dia melakukan ketaatan 1 pada kali ini, pada waktu ini, dia akan mendapatkan pahala dikalikan berkali-kali lipat. Maka perhatikan waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, agar jangan sampai kita ceroboh, jangan sampai kita terlena. Maksiat ini kan kecil, pasang nomor kan kecil, adu ayam kan kecil, tapi ternyata dia melakukannya pada waktu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga dia mendapatkan dosa berkali lipat. Dan bahkan ketika seseorang menganggap maksiat itu kecil, maka hakikatnya dia telah meremehkan Allah. Iya, mungkin di dalam kitab-kitab fikih maksiat itu dinilai sebagai dosa yang kecil, tapi ketika perasaan dia sombong, ketika dia mengatakan ini maksiat kecil, sesungguhnya dia telah sombong kepada Allah, dan sombongnya dia merupakan dosa yang sangat besar. Maksiat itu akan menjadi besar ketika dia dianggap kecil, dan maksiat besar akan menjadi kecil di sisi Allah ketika kita menganggapnya benar-benar besar di sisi Allah. Tergantung bagaimana kita menyikapi maksiat tersebut. Maka pada kali ini, pada waktu-waktu ini, coba yang sudah ketagihan, yang sudah kecanduan, yang sudah tidak bisa lepas, stop pada saat ini. Perkara nanti kita mudah-mudahan berdoa agar diberhentikan selamanya oleh Allah dari hal-hal tersebut. Yang jelas pada kali ini, pada waktu ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah di dalam Al-Quran, menunjukkan betapa agungnya waktu tersebut. Jangan kita hiasi waktu-waktu ini dengan bermaksiat kepada Allah. Dosanya sangat besar, apalagi dosa meremehkan maksiat. Maksiat kecil tapi diremehkan. Iya, maksiatnya kecil, tapi dosa meremehkan maksiat itu besar. Jangan sampai ada terlintas di dalam hati kita meremehkan maksiat kepada Allah. Karena pada hakikatnya, ketika kita maksiat, kita melanggar perintah. Kalau kita melihat perintahnya, mungkin kita akan melihat perintah itu kecil. Tapi ketika kita melihat siapa yang memerintah, kita akan menganggap perintah itu besar, karena itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula pada hari ini, kurang lebih 10 hari ke depan kita akan mendapati salah satu di antara 2 hari raya kaum muslimin, yaitu hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Kaum muslimin berpesta pora menyembelih hewan kurbannya. Perlu diketahui, yang mungkin ini jarang ada pembahasan secara mendetail, maka kami sampaikan di mimbar ini. Seorang muslim, hukum melakukan korban adalah sunnah. Hukum asal melakukan korban adalah sunnah. Dan bukan hanya sekedar sunnah, tapi sunnah kifayah. Sebagaimana ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah? Maka apabila ada 1 orang di dalam 1 rumah tersebut yang telah melakukan korban, maka gugur kesunahan bagi anggota keluarga yang lain. Itu yang disebut sunnah kifayah. Hukum asalnya sunnah. Dan ketika korban ini adalah korban yang sunnah, sebagaimana hukum asalnya, maka orang yang berkorban pun boleh memakan dagingnya. Bahkan dianjurkan kalau hukumnya sunnah. Akan tetapi ingat,
korban ini bisa menjadi wajib ketika dinazarkan. Dan tanpa sadar, seseorang entah karena dia tak pernah ngaji, entah dia tak pernah mendapatkan penjelasan dari sang kiai, dia telah melakukan korban yang wajib tanpa dia merasa. Dan ketika seseorang melakukan korban yang wajib, maka dia haram untuk memakan dagingnya. Harus diberikan semuanya kepada fakir dan miskin dan yang membutuhkan. Ketika korban itu wajib. Kapan korban itu menjadi wajib? Ketika dinazarkan. Nazar itu ada dua. Mohon perhatian, jangan sampai ada yang lengah pada saat penjelasan ini karena ini penting. Nazar itu ada dua. Yang pertama nazar hakiki. Nazar hakiki itu ketika seseorang mengucapkan, contoh, aku nazar atau aku berjanji nanti saya akan berkorban. Nah, ini nazar hakiki. Terucap kalimat nazarnya, aku nazar. Ini nazar hakiki, dianggap sebagai nazar. Korbannya wajib, harus diberikan dagingnya semuanya kepada orang lain, kepada fakir miskin dan yang membutuhkan. Dia haram untuk memakan dagingnya walaupun secuil, karena nazarnya, karena korbannya korban yang wajib. Kemudian yang kedua ada nazar hukmi. Nazar hukmi ini tidak ada kalimat nazar, namun dihukumi sebagai nazar. Contoh, Anda pergi ke pasar, beli kambing. Di jalan ada yang tanya, Pak, itu kambing mau buat apa? Ini kambing mau buat saya korban. Ini kambing mau buat saya korban, atau mau buat korban saya nanti 10 Zulhijjah. Tidak ada kalimat nazar, tapi ucapan ini dianggap oleh para ulama sebagai nazar hukmi. Dan hukum berkorban bagi dia menjadi wajib. Harus diberikan dagingnya semua kepada orang lain, tidak boleh sedikit pun dia makan. Hukumnya haram. Maka hati-hati, jangan sampai gara-gara kita tidak tahu maka kita melakukan perkara yang haram. Apalagi perkara itu dilakukan pada hari raya, apalagi perkara itu dilakukan pada hari di mana Allah mengatakan sumpahnya di dalam surat Al-Fajr. Jangan sampai kita melakukan yang haram meskipun kita tidak tahu. Sekarang kalian sampaikan, Anda semua sampaikan kepada siapapun yang di rumah, kepada kerabat Anda yang belum mendengar penjelasan hukum ini, bahwa jangan sampai mengatakan hal yang demikian. Dan terus bagaimana kita menjawabnya ketika ada orang yang bertanya semacam itu? Itu kambing mau buat apa? Katakan, ini untuk korban sunnah. Harus dikatakan korban sunnah. Kalau tidak ada kalimat sunnahnya, maka dianggap itu korban sebagai korban yang wajib. Hati-hati. Perkara kecil, cuma lafaz beda sedikit saja hukumnya berbeda. Islam kenapa ribet banget kayak gitu sih? Perkara lafaz saja bisa mengakibatkan hukum yang berbeda. Perkara ucapan saja bisa mengakibatkan hukum yang berbeda. Hei, lafaz tidak sembarang lafaz. Kalimat tidak sembarang kalimat. Bahkan dengan sebuah kalimat seorang yang kafir bisa menjadi muslim. Kalimatut tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hanya dengan sebuah kalimat orang kafir bisa menjadi mukmin. Begitu pula orang muslim, hanya dengan sebuah kalimat, entah dengan melecehkan Al-Quran, entah dengan melecehkan Nabi Muhammad, entah dengan menghinakan syariat Islam, dengan kalimat dia keluar dari Islam. Kalimat. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jangan macam-macam. Tidak ada satu ucapan pun terucap dari lisan seorang manusia kecuali di situ pasti akan dicatat oleh raqib dan atid. Perhatikan kalimat yang keluar dari lisan kita. Itu kan perkara Islam dan masuk Islam, perkara kafir dan Islam. Maka hal itu lumrah, syahadat masuk seseorang menjadi Islam atau menghinakan syariat Islam dengan lisan, keluar Islam kepada kufur. Itu lumrah, tapi ini kan perkara yang remeh, hanya mengucapkan sunnah. Tidak ada yang remeh bagi Islam. Tidak ada yang remeh dalam syariat Islam. Semuanya ada nilainya. Sekecil apapun pasti akan ada nilainya. Bahkan seseorang suami istri bisa terpisah hubungan suami istrinya hanya dengan satu kalimat saja, talak. Begitu pula perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki ikatan apapun bisa menjadi sah, bisa menjadi halal, bisa melakukan apapun
hanya dengan kalimat qabiltu. Maka jangan diremehkan kalimat itu. Kalimat ini benar-benar bernilai dan benar-benar akan menjadi saksi bagi kita nanti di hari akhir. Dan catatannya ada rapi yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Maka mulai saat ini yang sudah terlanjur biarlah terlanjur. Kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ke depan kita perbaiki. Jangan sampai kita ucapkan ini mau buat korban saya, jangan. Tapi ucapkan ini mau buat korban sunnah saya. Agar Anda apabila ingin memakan dagingnya masih dihukumi boleh. Tapi kalau sudah wajib hukum korbannya, Anda telah bernazar, maka harus diberikan semuanya. Anda haram untuk memakannya walau secubit. Kemudian pada kesempatan Zulhijjah ini juga kita belajar banyak dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah, menjadi manusia yang pertama kali mendapatkan julukan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, karena sebab hal-hal yang beliau lakukan. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu tidak pernah menghiraukan, tidak pernah merisaukan, tidak pernah mengkhawatirkan apa yang telah menjadi jaminan Allah. Rizki. Rizki adalah jaminan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali Allah telah tanggung rizkinya. Siapa yang menjamin rizkinya seekor cacing yang berada di dalam lubang bumi yang tertutup batu tapi bisa makan? Karena Allah yang jamin rizkinya. Siapa yang bisa jamin rizki seekor ulat gendon di dalam pohon kelapa? Dari mana rizkinya datang? Tapi kenapa dia gemuk? Dia bisa makan, tercukupi semua nutrisinya. Allah yang mencukupi rizkinya. Maka sungguh biadab jika ada seorang manusia yang menanyakan, besok mau makan apa? Besok mau makan apa? Nanti kamu hidupnya bagaimana? Nanti rizki kamu bagaimana? Seolah-olah dia telah meragukan Allah sebagai pemberi rizki. Dia mengatakan besok mau makan apa, seolah-olah dia mengatakan, Allah, besok kamu kasih dia rizki enggak? Padahal Allah telah menyatakan tegas di dalam Al-Qur'annya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu yang pertama, karena Nabi Ibrahim tidak pernah merisaukan apa yang telah dijaminkan oleh Allah. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim menjadi Khalilur Rahman, kekasih Allah? Karena Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah ketimbang perintah selain Allah. Nabi Ibrahim lebih mengutamakan perintah Allah ketimbang perintah selain Allah. Ketika datang perintah Allah melalui mimpi untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail, maka Nabi Ibrahim pun melakukannya. Padahal Nabi Ismail pada saat itu adalah seorang anak kecil yang sudah lama ditunggu oleh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Lama Nabi Ibrahim sampai sepuh beliau tidak memiliki anak. Begitu punya anak, lagi di usia yang imut-imutnya, lagi di usia yang manja-manjanya, disayang-sayangnya, disuruh disembelih sama Allah. Orang tua mana yang akan tega menyembelih anaknya sendiri yang telah lama dia nantikan? Akan tetapi ini ujian dari Allah untuk Nabi Ibrahim. Apakah engkau lebih memilih anakmu atau diriku? Dan ternyata Nabi Ibrahim lebih memilih Allah. Nabi Ibrahim lebih mengutamakan perintah Allah. Disembelih Nabi Ismail itu, akan tetapi Allah gantikan dengan seekor kambing kibas dari sorga. Dan yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim menjadi Khalilur Rahman, kekasih Allah? Karena Nabi Ibrahim itu wa maluhu liddifan, harta beliau yang sangat banyak itu beliau berikan kepada sesama hamba Allah. Beliau sedekahkan kepada sesama hamba Allah. Bahkan saking dermawannya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak mau makan sendirian. Ketika beliau mau makan, beliau sengaja keluar rumah untuk mencari orang yang mau diajak beliau makan. Jika di sekitar rumah tidak ada, maka beliau rela berjalan sampai berpuluh kilometer asalkan dapat satu orang yang mau diajak beliau makan. Saking dermawannya beliau, bahkan makan pun tidak mau sendirian, harus berbagi.
Itulah keistimewaan Nabi Ibrahim sehingga mendapatkan julukan Khalilur Rahman. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dan kita bisa meniru contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa zid wa la wa taqaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil ibadik wa asrafi ubadik wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala li sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat 'ainun bi nadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعل كلمتك الى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اخذل من خذل المسلمين. اللهم امنا في دورنا واصلح ولاة امورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوه من فضله يعطكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.